Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kau yang menjagai dan melindungi kami dari malam yang gelap dan mengantarkan kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat memahami dan mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Inilah yang disuarakan renungan kita pada hari ini. Kasih Allah adalah hal yang kita agungkan sebagai orang yang percaya. Kasih Allah sungguh luar biasa terhadap kita. Bahkan sangat jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, ini harus kita ingat dalam hidup kita. Mensyukuri kasih Allah yang sungguh luar biasa. Kasih-Nya mengampuni dosa kita. Kasih-Nya menguatkan kita. Kasih-Nya menyertai perjalanan hidup kita. Kasih-Nya menghibur ketika kita dalam situasi dan suasana duka. Bahkan kasih-Nya mengampuni kita atas segala dosa yang kita perbuat dalam hidup kita ini. Kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata. Kasih itu tidak seperti kasih yang ditunjukkan oleh dunia atau yang ditunjukkan oleh manusia. Tapi sangat jelas kitab Yohanes mengatakan, karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib sebagai tebusan, jaminan akan pengampunan dosa dan kesalahan kita. Inilah yang harus kita ingat. Inilah yang harus kita syukuri. Inilah yang harus kita pegang dalam hidup ini. Saudaraku, tidak peduli seberapa besar dosa kesalahan yang kita perbuat, Allah kita melalui Tuhan Yesus Kristus sanggup menghapus, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Namun yang diharapkan adalah sebuah pertobatan. Itulah yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa berat beban yang kita alami, yang kita rasakan, pergumulan yang kita hadapi. Kasih Allah yang begitu besar dapat menjamin, menguatkan, menuntun kita kepada kebahagiaan, kehidupan yang kekal. Untuk itu saudaraku, mari peganglah selalu kasih Allah itu. Mari hidupi kasih Allah itu di dalam perjalanan hidup kita ini. Apapun situasi kondisi yang kita alami, kasih Allah sanggup menjaga, melindungi, menyertai kita, agar kita selalu berjalan di jalan Tuhan, agar kita selalu kuat menghadapi tantangan pergumulan yang kita alami. Dan seberapa besar dosa yang kita lakukan, ingatlah Allah sudah menebus kita melalui darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hiduplah
dan hidupilah kasih Allah itu di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami akan besar kasih Allah kepada kami, mengalahkan besarnya kasih yang ada di dunia ini. Bahkan sangat jelas renungan kami pagi ini mengatakan, begitu besar kasih Allah sehingga Engkau menganugerahkan anakmu yang tunggal sebagai sang juru selamat kepada kami, sebagai penebus dan pengampun dosa terhadap kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan atas kasih yang luar biasa itu. Ajari kami untuk menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar apapun yang kami alami, apapun pergumulan yang kami alami, tantangan kesulitan yang kami rasakan, kami selalu mengingat ada kasih Tuhan yang besar, yang menjaga, yang menyertai, yang melindungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Agar walaupun kami menyadari begitu banyak dosa, pelanggaran yang kami perbuat, kasih Tuhan pun sanggup, bahkan telah menghapuskannya di dalam darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu, ajari kami Tuhan, menghidupi kasih itu dalam kehidupan kami, berperilaku, berbuat, bertindak sebagaimana orang yang telah dikasihi Tuhan hendaknya hidup di dalam kasih juga. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakitnya. Berkati obat, berkati makanannya Tuhan. Berkati tim medis yang menangani, bahkan keluarga yang menjaga. Agar setiap saudara kami yang sakit beroleh kesembuhan dari kasih dan anugerah-Mu. Berkati juga jemaat-Mu. Jikalau ada yang berulang tahun pada hari ini, biarlah melalui bertambahnya berkat Tuhan, mereka semakin bertambah-tambah sukacitanya memuji Tuhan, percaya kepadamu, dan bersyukur dalam hidupnya. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah hidup kami satu hari ini, kiranya Tuhan yang menjaga, menyertai kami, dan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga melalui penyertaan dan berkat Tuhan, kami beroleh berkat rezeki yang dapat kami gunakan dalam kehidupan kami. Tuhan, di atas segala permohonan kami, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta, menerima, dan memohon berkat anugerah-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.